Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Transformasi Geometri ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang dilatasi. Bagaimana definisi atau apa itu definisi dari dilatasi serta formasinya seperti apa. Apakah dilatasi ini akan mengubah bentuk, memperpanjang atau memperpendek, atau hanya memindahkan saja ya. Kita coba lihat definisi dari dilatasi ya. Oke. Dilatasi atau nama lainnya itu adalah perkalian. Nah, dari definisinya saja atau dari persamaan katanya saja, perkalian artinya dia akan memperbesar atau mungkin memperkecil. Jadi tidak hanya memindahkan, tapi dia juga akan memperbesar atau memperkecil. Misalnya, saya punya sebuah spidol, ya. Spidol ini sebut saja panjangnya 15 cm. Saya akan mengalihkan spidol ini menjadi 2 kali lebih panjang. Maka secara otomatis, asalnya panjangnya 15 cm, apabila dikalikan 2, dia akan menjadi 30 cm. Begitu ya. Nah, tinggal arah dari memperpanjangnya. Apakah dia akan diperpanjang ke sebelah kanan, berarti dia mengalihkan dengan bilangan positif, atau akan diperpanjang ke arah kiri, gitu kan? Ke arah kiri, berarti dia mengalihkannya dengan bilangan negatif. Yang jelas dia akan berubah, terutama dalam hal ini itu adalah besarnya atau panjangnya, bisa memperbesar atau bisa memperkecil. Nah, untuk memperbesar dan memperkecil inilah ada yang disebut dengan faktor skala. Nah, kemudian memperbesar dan memperkecilnya itu di titik pusat yang mana gitu? Apakah di titik pusat koordinat atau di titik yang lain? Mari kita bedah satu persatu ya. Oke, misalnya saya mempunyai koordinat kartesius XY dan saya di sini punya titik P X, Y. Sebut saja saya akan memperbesar atau mendilatasikan titik P ini ke titik pusat koordinat O 0,0 ya. Sini 0,0. Sebut saja ini sebuah vektor ya, misalnya arahnya ke sebelah sana. Jadi di sini ada titik O. OP, misalnya OP ini adalah sebuah vektor yang berpangkal di O 0,0 dan berujung di titik P X, Y. Apabila titik P ini, saya ulangi, apabila titik P ini akan didilatasikan, jika titik P X, Y dilatasikan atau dikalikan atau diperbesar ya dengan faktor skala. Jadi ada faktor skala. Jadi faktor skala di sini adalah pengalihnya. Sebut saja K terhadap pusat dilatasi ya. Terhadap pusat dilatasi O 0,0, jadi dia akan diperpanjang sejauh K atau dengan faktor skala K terhadap titik pusat O 0,0, maka ini dinotasikan ya, kita notasikan dengan sebut saja D ya, O, K. Nah, di sini O ini adalah pusat dilatasi, sedangkan K itu adalah faktor skala. Jadi seberapa panjang dia diperbesarnya. Sebut saja ini jadi P aksen ke sini. P aksen berarti sini X aksen, Y aksen. Jelas asalnya OP menjadi OP aksen. Ya, asalnya OP ini didilatasikan terhadap pusat O dengan faktor skala K, ini menjadi OP aksen. Memanjang dia. Ya, ini notasinya. D ini dilatasi, O ini adalah pusat dilatasi, sedangkan K itu adalah faktor skala. Maka formasinya jadi seperti apa? Formasi dilatasi tersebut adalah P yang tadinya X, Y, ini formasinya ya, kita dilatasikan oleh T terhadap pusat O dengan faktor skala K. Ini menjadi P aksen. Bayangan P adalah P aksen. Itu adalah
Jadi Anda tinggal mengalihkan aja, baik itu absis maupun ordinatnya dengan faktor skala K. Jadi P aksennya itu adalah Kx, Ky ini. Ini adalah formasi dari dilatasi. Jadi tinggal mengalihkan setiap komponennya, baik X-nya maupun Y-nya sesuai dengan faktor skalanya. Artinya kalau ada segitiga ABC, maka setiap titik itu didilatasi. Titik A jadi A aksen, titik B jadi B aksen, titik C jadi C aksen. Asalnya segitiganya misalnya seperti ini, akan jadi membesar atau mungkin mengecil tergantung dari faktor skalanya. Gitu ya. Kita coba contoh. Saya tentukan bayangan P 2,-3 jika dilatasikan oleh D O,4 misalnya. Oh, berarti titik P 2,-3 ini akan didilatasikan oleh D terhadap pusat O dengan faktor skala 4, berarti 4 kalinya. Maka sesuai dengan formasi ini, berarti titik P yang asalnya 2,-3 ini akan didilatasikan oleh D terhadap pusat O dengan faktor skala 4, ini akan menjadi P aksen. Ya, akan menjadi P aksen. Di mana P aksen ini adalah 4 kali 2, kan? 4 kali -3. 4 kali -3. Dan ini hasilnya P aksen sama dengan 4 kali 2, 8. Dan 4 kali -3, -12. Coba Anda bayangkan. Asalnya 2,-3, dia pindah. Dan kalau itu merupakan sebuah vektor, jadi memanjang. Menjadi 8,-12. Jelas ya? Jadi mudah sekali. Anda tinggal mengalihkan setiap komponen dari titik tersebut. Dan jangan lupa, bentuk geometri itu kan diawali dari sebuah titik. Nanti kesannya bisa jadi bidang, bisa jadi garis, kurva, dan sebagainya. Apabila dia bidang, misalnya segitiga, segi 4, maka setiap titiknya Anda dilatasikan. Dan apabila dia berbentuk garis atau kurva yang lainnya, maka seperti biasa Anda cari pengganti dari X dan Y-nya. Oke, kita coba ya. Kita coba apabila ada sebuah lingkaran misalnya. Ada sebuah lingkaran akan didilatasikan. Oke, kita coba contoh nomor 2 ya. Nomor 2, tentukan bayangan lingkaran. Sebut saja X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y. Kemudian dikurangi 3 sama dengan 0 jika didilatasikan terhadap pusat O 0,0 gitu ya, dengan faktor skala 2 misalnya. Jadi ini adalah lingkaran ya. Lingkaran tentunya kalau Anda pernah mempelajari tentang lingkaran, ini lingkaran tuh pusatnya itu 2,-3 ya. 2,-3 dengan jari-jari, silakan Anda hitung dan menggunakan rumus jari-jari ya. Dan kalau kita gunakan cara cepat, ini jari-jarinya itu berarti sini 4, 9, 13, 13 tambah 3, 16. Akar 16 adalah 4. Jari-jarinya 4 ini. Sekarang bayangannya jadi kemana begitu? Jadi saya ulangi, ini lingkaran yang pusatnya di 2,-3 dengan jari-jari 4. 2,-3 jari-jari 4. Jadi kalau Anda gambarkan, itu dia berada di sebelah mana ya pada koordinat kartesius. Tugas kita adalah menentukan bayangannya. Di mana bayangannya? Atau jadi seperti apa persamaan bayangannya? Kita coba.
Jangan lupa setiap menjawab Anda harus memulai dengan bentuk formulanya. Oke, kita lihat. P, X, Y. Kalau didilatasikan oleh D dengan pusat koordinat O dan faktor skala 2. Ini bukan 0,2 ya. Tapi pusat dilatasinya adalah O 0,0, faktor skalanya adalah 2. Maka P aksen ini akan menjadi tentunya 2 kali X, ya kan? 2 kali Y. Itu P aksennya. Ini artinya apa? Berarti bayangan X adalah 2X. Kan gitu ya? Bayangan dari X itu adalah 2X. Atau pengganti X-nya nanti itu adalah X aksen dibagi 2 tentunya. X aksen dibagi 2. Jelas ya? Dan bayangan Y atau Y aksen adalah 2Y. Atau pengganti Y-nya nanti adalah pengganti Y-nya. Itu adalah tentunya Y aksen dibagi 2. Ini adalah pengganti X dan Y pada persamaan yang ada di soal. Penggantinya. Artinya X-nya nanti Anda ganti dengan X aksen per 2 dan Y-nya Anda ganti dengan Y aksen per 2. Itu bayangannya nanti. Nah, sehingga setelah Anda tahu penggantinya, kita bisa mencari bayangannya sekarang. Kita pindah ke sini. Pindahkan. Sini jadi bayangan ya. Bayangan E kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 6Y kurangi 3 sama dengan 0 adalah kita substitusi X-nya atau kita ganti X-nya dengan X aksen per 2, berarti di sini E kuadrat kita ganti dengan X aksen per 2 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan Y aksen per 2 kuadrat. Ya, ini mudah sekali. Lanjut, dikurangi 4 kali. X-nya ganti dengan X aksen per 2 ditambah Y-nya ganti 6 kali Y aksen per 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan. Karena semua variabel X dan Y sudah kita ganti dengan X aksen Y aksen, seperti biasa sekarang boleh X aksen atau tanda aksennya kita buang saja. Karena udah jelas bahwa ini adalah bayangannya. Jadi kita tinggal membuang tanda aksen saja ya. Oke, kita coba. Di sini berarti menjadi X kuadrat per 4 ya. X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 4 dikurangi, sini 4 bagi 2 ya. 4 bagi 2 ini bisa menjadi 2, berarti 2X. Oke. Kemudian ditambah, sini 6 bagi 2, 6 bagi 2 itu adalah 3 ya. Sini 2, 3 berarti 3Y tambah 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Saya ulangi ya. Ini jadi E kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 4 dikurangi. Ini 4 bagi 2 adalah 2, berarti 2X. Ditambah 6 bagi 2 adalah 3, 3Y dikurangi 3 sama dengan 0. Ini bayangannya. Dan kalau mau kita sederhanakan, angka 4 ini kita buang, maka tentunya Anda kalikan dengan angka 4 ya. Kita kalikan dengan angka 4. Semuanya kita kali dengan 4. Maka hasilnya adalah ini adalah E kuadrat ditambah Y kuadrat, ini kita kali 4, kurangi 8E, ini kita kali 4, ditambah 12Y ya, dikurangi 12 sama dengan 0. Ini adalah bayangan dari lingkaran yang tadi. E kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 8E ditambah 12Y dikurangi 12 sama dengan 0. Itu cara mendilatasikan sebuah lingkaran. Bagaimana kalau dia garis, parabola? Sama saja. Anda mulai bekerja dari formasinya. Itu apabila pusat dilatasinya 0,2.
0. Jelas ya? Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan Anda kembangkan bagaimana apabila pusat dilatasinya di A, P. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.